Selamat pagi anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama lagi. Dan di pagi ini kita akan membahas tentang Food and Beverage Department. Apa itu Food and Beverage Department? Siapa yang tahu? Ayo. Ya, Food and Beverage Department adalah departemen yang ada di hotel yang menyediakan layanan makan dan minum untuk tamu. Food and Beverage Department ini terbagi menjadi 2 section. Apa saja coba? Mari kita jalan-jalan ke hotel dan melihat atau mempelajari terkait dengan 2 section di F&B Department ini. Untuk yang pertama yaitu ada Food and Beverage Product. Disinilah makanan diproduksi oleh para chef dan nanti akan disajikan kepada tamu yang berkunjung di hotel. Kemudian yang kedua di sini ada Food and Beverage Service. Disinilah dimana tempat untuk menyajikan makanan kepada tamu yang berkunjung di restoran hotel. Lah, untuk berikutnya siapa saja sih petugas di Food and Beverage Department? Mari kita bahas terkait dengan struktur organisasi F&B Department. F&B Department dipimpin oleh Food and Beverage Director, di mana di sini dia membawahi 2 section tadi, yaitu yang pertama di F&B Product yang dipimpin oleh Chef de Cuisine. Kemudian di F&B Service dipimpin oleh Asisten F&B Manager. Lalu tugas dan tanggung jawabnya apa sih? Yuk kita belajar bersama-sama. Untuk yang pertama yaitu F&B Director. Tugas dan tanggung jawabnya antara lain yaitu menetapkan menu serta cara penyajiannya dan mengatur strategi penjualan. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan yang membuat nyaman dan menjamin kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, menyusun rincian anggaran untuk semua divisi yang berada di bawah naungannya. Yang keempat, menjadi jembatan untuk berkomunikasi antara karyawan yang berada di level bawahnya dengan pimpinan tertinggi agar dapat menyampaikan aspirasi para tenaga kerja. Kemudian yang terakhir yaitu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antar rekan di lapangan ataupun dengan pelanggan. Di F&B Product ada Chef de Cuisine. Dia bertugas sebagai seorang juru masak yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen di dalam dapur, seperti membuat menu dan resep baru bersama dengan manajer restoran, kemudian mengawasi dan melatih staf, membeli bahan baku, serta mengawasi kebersihan dan persiapan semua makanan yang akan dihidangkan. Yang berikutnya ada Sous Chef. Sous Chef adalah asisten atau wakil chef de cuisine dan ia bertanggung jawab dalam menyusun jadwal head chef ataupun chef de cuisine atau menggantikan beberapa pekerjaan saat kedua peran itu sedang berhalangan untuk hadir. Kemudian ada Chef de Partie. Dia bertanggung jawab pada salah satu section di dapur, misalnya bagian sup ataupun salad ataupun panggang-panggangan. Station chef ini bekerja di bawah supervisi dari sous chef ataupun head chef secara langsung untuk memastikan bahwa bagian yang dipegangnya itu berjalan dengan lancar. Yang berikutnya adalah cook, di mana tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai juru masak yang mengelola makanan mentah menjadi makanan yang siap disajikan. Yang berikutnya adalah bakery, di sini mencampur dan memanggang bahan, bertugas menghias kue yang sudah matang, bertugas membuat kue dengan bentuk yang sempurna, mempersiapkan kue untuk segera disajikan kepada pelanggan, mencatat semua bahan kue yang sudah habis, dan membeli seluruh perlengkapan kue yang dibutuhkan. Di F&B Service ada Asisten Food and Beverage Manager yang bertugas untuk membantu pekerjaan Food and Beverage Manager mulai dari mengkoordinasikan kegiatan antar kitchen, menyusun rencana kerja, serta memonitoring hasil inventaris fisik di bagian kitchen. Kemudian yang berikutnya ada restoran dan bar manager. Dia bertanggung jawab untuk mengkoordinir semua kegiatan operasional yang ada di bagian F&B Service, mengawasi dan memastikan event yang ada di lingkungan kerja berjalan dengan lancar, kemudian meningkatkan keakraban dengan tamu, menciptakan hubungan harmonis antar rekan kerja, membuat laporan bulanan, mengevaluasi performa kerja karyawan, kemudian menyelesaikan masalah yang terjadi di bawah kendalinya, serta memberikan laporan kepada atasan. Yang berikutnya ada banquet manager. Banquet manager yaitu membawahi seorang banquet sales manager yang tugasnya adalah mempromosikan fasilitas banquet atau banquet produk ke individu, perusahaan-perusahaan, atau kelompok organisasi, melakukan sales call dan bertemu pelanggan baik di dalam maupun di luar hotel.
Kemudian ada Chief Steward. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kebersihan peralatan dan kebutuhan steward. Kemudian yang berikutnya ada Head Waiter. Dia bertanggung jawab mengawasi penyimpangan penggunaan part stock, memeriksa kelengkapan dan ketepatan dari mise en place, meneliti ketepatan daily sales report, mengarahkan dan mengawasi kelancaran pelayanan di restoran, menangani keluhan tamu, mengatur pembagian station, memeriksa personal hygiene and grooming dan sanitasi, mendampingi sous chef dalam penataan buffet, menangani langsung pelayanan tamu VIP atau very important person. And then next, Captain Waiter. Dia membantu Head Waiter melaksanakan tugasnya melengkapi kelengkapan, ketepatan dari mise en place, membuat daily sales report, melengkapi penyimpanan dan penggunaan part stock, mengawasi dan membantu kelancaran ketepatan pelaksanaan pelayanan penjualan dan penyajian makanan dan minuman, membuat repair dan maintenance report. Dan yang berikutnya ada waiter atau waitress. Dia melayani pengunjung, mempersiapkan service equipment, melaksanakan table setup dan clear up, mengambil pesanan pengunjung, dan juga menyajikan pesanan kepada pengunjung. Dan yang berikutnya ada room service waiter or waitress. Dia menyiapkan peralatan makan dan minum, mengantarkan pesanan ke kamar tamu, menyajikan pesanan ke kamar tamu, menyerahkan tagihan pembayaran kepada tamu, dan memeriksa perlengkapan operasional. Kemudian ada dish or pot washer. Dia bertugas mencuci dan membersihkan setiap perlengkapan makan yang sudah digunakan oleh para tamu. Baik anak-anak, begitu tadi perkenalan kita dengan F&B Department beserta petugasnya. Semoga kalian lebih mengenal lagi apa itu F&B Department. Dan sekarang kita kembali ke kelas. Nah, untuk tindak lanjutnya, silakan untuk pendalaman materi, kalian tuliskan satu pertanyaan di kolom komentar. Dan untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.